Sungguh saya sangat bersyukur, berterima kasih diundang ke tempat ini, karena saya menambah insya Allah pahala saya, ilmu saya insya Allah bermanfaat kembali. Hidup ini yang penting bermanfaat. Hidup ini yang penting setiap hari bertambah pahala. Ibarat uang, kita pengen uang kita bertambah terus, betul ibu-ibu? Hello, kalau sunyanya, kalau di luar sana, ya. Kalau wong lesu itu dengan keceramaan dulu, yang pertama ngantuk, yang kedua buntu. Anda buntu. Ini rasanya kalian buntu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, hidup ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti kita ingin berusaha kita lebih senang, lebih bahagia, lebih nikmat, lebih sukses, betul? Nah, itulah kita kerja keras, kerja dengan baik, cari duit dengan semangat. Karena di antara ya, bukan sepenuhnya, di antara penopang kebahagiaan itu banyak duit. Itu di antara. Kita anggaplah itu idola dulu. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada kebahagiaan yang hakiki yang harus kita persiapkan. Karena sama halnya dengan materi uang tadi, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu untuk mendidik anak sekolah, kita perlu berhias, kita perlu mempercantik diri, kita perlu mencukupi kebutuhan, kita perlu happy dan lain sebagainya. Nah, yang satu ini pun, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat-sangat kita butuhkan. Tanpa ini hidup kita akan sengsara. Tanpa ini hidup kita akan menderita. Tanpa ini bahkan hidup kita akan celaka. Sengsara bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 60 tahun, abadan selama-lamanya. Apa ini? Nilai pahala. Bapak-bapak yakin ada namanya pahala? Yakin. Yakin ada namanya pahala? Yakin. Ibu-ibu percaya ada namanya pahala? Yakin ada rokib sebelah kanan kita? Yakin ada atib sebelah kiri kita? Percaya, itulah iman. Sebelah kanan kita malaikat rokib mencatat semua amal baik kita. Sebelah kiri kita atib mencatat seluruh amal buruk kita. Rokib inilah yang akan merekomendasikan jaminan kebahagiaan hidup yang hakiki, yaitu di mana? Di akhirat. Ustaz, kan nanti dulu lah bicara akhirat. Kita kan masih di dunia, betul. Tapi yang perlu disadari, akhirat itu sebenarnya sudah di depan mata. Kenapa? Karena akhirat bisa kita datangi kapanpun juga. Suka-suka yang memiliki akhirat, suka-suka yang memiliki alam semesta, suka-suka yang memiliki kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kau berada, kalau maut datang kepadamu, ajalmu satu tiba, maka kau tidak bisa bersembunyi walaupun di dalam benteng yang kokoh sekali, di dalam rumah yang mewah, di dalam peralatan yang canggih, teknologi modern sekalipun tidak bisa. Di saat itulah kita kembali ke akhirat. Di saat itulah dimulai kehidupan yang sesungguhnya.
wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal dibanding dunia. Dunia sebentar, paling lama 90 tahun. Adalah yang 100 tahun, 1-2 orang di dunia ini, bukan di Indonesia. Bisa dihitung dengan jari. Iya Ustaz, itu kan udah tua. Saya punya teman mirip sama saya, gantengnya juga mirip Haji Mas Said. Mirip kan? Mirip dari Hongkong. Itu teman saya dulu di DPR di Senayan, Jakarta. Saya kaget begitu dapat telepon dari Angelina Sondang, istrinya, bahwa beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal muda, lebih muda dari saya, lebih ganteng daripada saya, lebih sehat daripada saya, olahraga nggak pernah berhenti, tidak merokok, Muhammad yang merokok, dan lain sebagainya, luar biasa. Tapi ketika Allah memanggilnya, selesai. Tetangga saya, anak muda, masih bujang, ganteng, ketua Karang Taruna, ketika sedang menebang batang pohon pinang untuk 17 Agustus. Pohon batang pinang bukan limpo seluruh badannya, cuma tipis sedikit. Mati. Baru-baru ini kita dihebohkan kejadian di tol. Artis selebriti suami istri meninggal, benar. Sehat gagah, ada supir bawa mobil, justru supirnya hidup, pembantunya hidup, anak kecilnya pun hidup. Kalau kita bicarakan kecelakaan, kecelakaan hanyalah perantara, tapi sesungguhnya ajalnya sudah tiba pada saat itu. Kalau gara-gara kecelakaan, mati galau harusnya. Terbukti anaknya, pembantunya tidak, sopirnya pun yang tabrak tidak. Kita diam. Ada ustaz yang sedang baca Al-Quran di depan gubernur Khofifah Indah Parawansa. Meninggal. Pernah lihat YouTube-nya? Ada orang sedang nyawel di luar, mati. Ada? Coba kan itu tadi lah. Nyawel di luar mati saja. Ya kamu sadar, ya. Waktu nyawel sadar. Ayo kami nyawel niat sedekah lagi lah. Tapi hanya orang cantik, jangan ingin menjadi bini ya. Bini rumah marah lagi ya. Gitu. Yang sedang ceramah ada dari mati. Ada. Tidak di sini. Jangan awas aku nggak betul. Tapi aku siap. Kalau Allah memanggil aku, pengennya aku lagi ceramah mati. Tapi dosa aku habis dulu ya. Aku lagi kaki dosa mati. Dan kalau baca umur 90 tahun, kalau baca itu kehendak kita. Kenapa kehendak seperti itu? Aduh, guru saya Ustaz umur 85 masih bisa nyupir ya. Pas Ramadan habis sholat tarawih, ceramah tarawih, balik sakit rumah meninggal. Subhanallah. Al-Qur'an Ustaz ini guru B80.000 masih sehat, taat ibadah, masih berdakwah, meninggal. Itu namanya husnul khotimah. Yang kita khawatirkan adalah suul khotimah, mati sedang berbuat maksiat. Percuma. Kamu ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, anak itu ranking 1 kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 merah galau, lulus tak kira-kira? Lulus tak? Tidak. Ranking 1 sampai kelas 5, kelas 6 nilai merah, pas ujian tidak bisa mengisi jawab soal. Tidak lulus. Begitu juga kita, ibadah luar biasa, dari kecil dari muda, pas tua tidak kati agung. Nah, uzubillahi. Maka ketika kita mau berbuat maksiat, ingat Mama kalau aku. Nah, saya tadi bergembira, saya bersyukur Bapak Ibu undang di sini untuk sama-sama kita taklim hari ini menambah pahala saya. Pak, saudara-saudara tadi sejak dari rumah sudah punya niat nak masuk ke tempat ini, nak ngadukkan acara ini, roketnya terus, tidak pernah berhenti. Saudara-saudara masuk dulu di sini, diajak berzikir, diajak sholat, diajak kegiatan, malaikat rokib tidak pernah berhenti. Sampai sekarang malaikat rokib tidak pernah berhenti tulis 100, 200, 300, 1000, 2000 juta. Itu rokib juga ngomongnya. Sebelah kiri aktif,
lagi tidur. Dan ada catatan. Kawan di belakang main api. Misal main HP yang dijingok Inul misalnya. Atau dia misalnya biasa kan kalau WA kan ngeser kan gitu kan. Walaupun bercanda-canda. Roket langsung kamu si Atin langsung kamu bukan menceramah iman Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali guyonan rutin pengajian itu cek ustaz ceramah di Gerumpi. Nah, waktu dajuan saya kamu jilbab segala macam. Itu rupiah seperti itu. Kawan-kawan, yuk kita sama-sama. Saya juga begitu saya berusaha sama-sama. Selagi ada kesempatan untuk ibadah, untuk nama pahala, fokus untuk nama pahala. Karena keluar dari tempat ini pasti kita berbuat dosa. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Jangan takut-takut baik. Kullu bani Adam khata'un. Setiap cucu anak Adam manusia pasti berbuat dosa. Jadi dosa takut, dosa heran. Dosa sok suci, dosa sok bersih. Mentang-mentang ikut pengajian di sini, yang tidak ikut pengajian kamu kato-katoi. Jangan. Mentang-mentang ngajian ke masjid, kamu menjelekkan teman-temanmu yang tidak ke masjid. Bisa jadi dia tidak beribadah di sini, tapi beribadah di tempat lain. Biarlah. Lakum dinukum waliyadin. Soal agama saja kita harus saling menghargai. Soal agama saja kita harus saling menyayangi, menghormati. Agama, apalagi soal ibadah, tidak usah pikirkan orang lain, pikirkan diri kita. Dan hidup ini yang paling baik adalah berpikirlah bahwa kita banyak dosa, agar kita hati-hati tidak berbuat dosa, dan agar kita memperbanyak pahala. Jangan sok bersih, sok banyak ibadah, akibatnya lalai. Pahala kemarin masih banyak, dapat pula yang dikit. Tidak. Apalagi kita nak masuk bulan suci Ramadan. Senang masuk Ramadan? Senang masuk Ramadan? Senang. Masuk bulan Ramadan. Amin. Ya, Amin. Bukan